Kemudian Al-Walid waktu duduk, karena dia menyetujui, oke ucapkan sebagai penyihir aja. Dia yang kasih ide, orang-orang Quraisy kembali merangkul dia. Saya tulis teman-teman dalam ini ijtihad saya saja. Setelah mengambil kisah ini saya bilang subhanallah, hampir saja Al-Walid menyebarkan kebenaran pada Quraisy. Kalau dia ngotot, jangan, ini benar, ikut. Misal, mereka bisa ikut sebenarnya gitu kan. Tapi subhanallah hanya karena fanatisme kesukuan, akhirnya ikut-ikutan sama kaumnya. Dan mereka itu sudah terpojok ya, tidak ada lagi alasan, tidak bisa beralih lagi. Yang akhirnya Al-Walid pun setuju dengan pendapat mengatakan Nabi SAW adalah penyihir. Kemudian tiba-tiba saja Al-Walid, entah syaitan dari mana juga masuk ke dia, seperti kasus Abu Lahab tadi, gitu kan. Lalu mengatakan Muhammad itu memang penyihir. Udah, tak usah percaya dia. Tiba-tiba dia caci maki Nabi SAW. Lalu subhanallah turun surah Al-Muddathir yang tadi kita sebutkan, kita baca 7 ayat pertama kan waktu awal turun ya, yang suruh Nabi bangun dari berselimut. Turun setelahnya sambungan ayat 11 sampai ayat 30 khusus untuk Al-Walid ibn Mughirah. Karena orang ini tadinya kalau beriman, orang semua beriman sama dia, dia dapat pahalanya. Tapi konyolnya malah dia penyebab orang berhenti. Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Muddathir surah nomor 74 ayat 11 sampai ayat 30. Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida. Thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkar wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qaulul bashar sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubki wa la tadar lawahatun lil bashar 'alaiha 19. Jadi ini ayat 11 sampai 30 turun kepada Al-Walid atau terhadap Al-Walid ibn Mughirah. Kata Allah SWT, biarkan aku berkehendak, biarkan aku bertindak, kata Allah, kepada orang yang telah aku ciptakan dia. Maksudnya Al-Walid ibn Mughirah. Ini orang sudah aku ciptakan, aku yang berikan dia akal, aku yang berikan dia harta. Tiba-tiba waktu ayat-ayatku datang dia tolak, bahkan dia mengajak kaumnya untuk menolak. Dan aku jadikan banyak harta benda untuknya dan anak-anak yang selalu jalan bersamanya, karena Al-Walid bin Mughirah terkenal banyak anak-anaknya. Dan aku lapangkan rezekinya selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali aku menambahnya, sekali-kali aku tidak akan menambah, kata Allah. Sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami Al-Quran. Aku akan membebani dia mendaki pendakian yang memayahkan. Maksudnya dia akan kesulitan dalam hidupnya, mulai sekarang di dunia dan kemudian juga di akhirat. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan untuk beriman, maka celakalah dia bagaimana dia mengalihkan keputusannya. Kemudian celakalah dia bagaimana dia bisa mengalihkan keputusannya. Kemudian dia sempat berpikir setelah itu, sesudah itu dia bermuka masam dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidaklah hanya kecuali, tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Maka kata Allah, aku akan memasukkannya ke dalam neraka sakar. Tahukah kalian apa itu neraka sakar? Sakar itu tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan. Tidak ada lagi kulit, tidak ada daging, tidak ada tulang, dibakar semua hangus, diutuhkan begitu terus abadi. Neraka sakar adalah pembakar kulit manusia dan di atasnya dijaga oleh 19 malaikat. Baik, karena langkah dialog dengan Nabi SAW tidak berhasil, maka mereka sepakat dengan langkah yang kedua. Ada 2 langkah ya. Langkah yang kedua adalah mereka berkata, kami akan membunuh Muhammad dan menyusahkannya. Mulai saat itu orang-orang Quraisy mulai dengan mencaci maki Nabi SAW. Setiap kali bertemu dengan Nabi pada saat tawaf, mereka caci maki Nabi SAW. Setiap hari selalu mencaci maki Nabi SAW dengan beragam macam cacian. Tapi Nabi SAW sabar, gak ditanggapin. Sampai tiba suatu hari ada cacian yang disebutkan oleh orang-orang Quraisy tapi tidak disebutkan tuh, dan memang tidak ada manfaatnya kita mengetahui apa kata-kata yang diucapkan, tapi sangat menyakitkan bagi Nabi SAW. Maka Nabi pun berhenti. Jadi Nabi lagi tawaf, setiap lewat dari Nabi lagi jalan diikuti sama Quraisy. Kamu begini, kamu begitu, dicaci maki. Nabi biarin aja. Satu waktu ada cacian yang sangat menyakitkan tapi tidak disebutkan apa cacian itu. Mereka ikuti Nabi SAW dari belakang lagi tawaf, lalu Nabi berhenti tiba-tiba. Lalu Nabi mengatakan, wahai Quraisy, aku akan memerangi kalian hingga kalian semua terbunuh kalau kalian masih tetap lakukan ini. Mendengar kata Nabi SAW yang Nabi tidak pernah marah sebelumnya, gak pernah tegas, berhenti tiba-tiba Nabi marah dengan mereka. Melihat kejadian tersebut tiba-tiba mereka jadi berhenti semua.
Lalu mereka datang menyalami Nabi SAW mengatakan, maafkan kami hai Muhammad, kami tidak bermaksud seperti itu ya. Setelah itu Nabi SAW meninggalkan mereka. Pada saat Nabi SAW sudah tinggalkan mereka, mereka kembali dulu dalam luar dua. Lalu mereka seperti baru orang sadar, mereka mengatakan saling hardik ya. Mereka mengatakan, apa yang kita buat tadi nih? Tadi kan kita sengaja pancing emosinya supaya dia marah, kita gebukin gitu. Kenapa malah sekarang kita minta maaf hanya diancam saja? Lalu kemudian mereka mengatakan, kita harus membunuhnya. Satu kalimat dia ucapkan, kita berhenti semuanya. Besok kita harus gebukin nih. Akhirnya besok hari Nabi SAW lagi tawaf, mereka datang lagi. Lalu mereka mengatakan, hai Muhammad, apa engkau kemarin yang mengancam kami untuk berperang? Gitu kan? Nabi SAW diam saja sambil senyum. Lalu kemudian mereka mengeroyoki Nabi SAW waktu itu. Nabi melawan ya, semampunya. Dan Nabi SAW memang dijaga oleh Allah SWT. Mereka tidak bisa menyakiti Nabi SAW. Pada saat Nabi SAW sudah terpojok, pada saat itu karena dikeroyokan makin banyak orang datang, dan tidak ada sahabat waktu itu yang melihat Nabi SAW, karena masih sedikit sahabat kan. Melihat kejadian tersebut, Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi SAW, berusaha membantu ayahnya tapi tidak mampu karena perempuan. Lalu dia segera menyusul Abu Bakar. Datangnya Abu Bakar lalu menyampaikannya, hai Abu Bakar, begini kejadiannya, ayah saya Rasulullah SAW digebukin oleh orang-orang Quraisy. Maka Abu Bakar pun datang lalu menghembuskan pedangnya dan kemudian berusaha mendorong orang-orang itu dari sisi Nabi SAW. Jadi mereka berdua, Nabi SAW dengan Abu Bakar, berperang melawan orang-orang Quraisy. Lalu Abu Bakar mengatakan, apakah kalian mau memerangi orang hanya karena mengatakan Tuhanku Allah? Sampai akhirnya Abu Bakar terus mengulangi kalimat itu sambil mengancamkan pedangnya kepada orang Quraisy. Hanya orang-orang Quraisy meninggalkan Nabi SAW. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, ya berhentilah orang-orang Quraisy pada hari itu menyiksa Nabi SAW.